Bapak Ibu peserta BIMTEK yang kami hormati, sebelum kita mulai perlu saya sampaikan bahwa untuk hari ini nanti yang akan memberikan materi adalah Pak Putut Jatmiko dan Pak Joni Mulyono. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama nanti pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Putut Jatmiko SPDKOM. Kepada Bapak Putut Jatmiko, waktu kami persilahkan secukupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta BIMTEK yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membuat sebuah opening, closing, dan juga thumbnail sebuah video. Jadi kita akan melengkapi video yang sudah dibuat dengan Bu Iin dengan materi kali ini. Kita mulai materi yang pertama, yaitu opening dan closing. Jadi untuk sebuah video terdiri dari sebuah bagian awal, isi, dan penutup. Di bagian awal ini terdiri dari 3 jenis, yaitu intro, bumper, dan opening. Dan masing-masing memiliki fungsi yang mirip, tapi ada perbedaannya. Yang pertama yaitu intro, berperan sebagai identitas suatu video yang mampu mempengaruhi keputusan penonton untuk menonton video atau tidak. Intro yang menarik bisa mendongkrak penonton atau viewer. Jadi intro yang menarik akan menjadi pelengkap sebuah video yang bagus. Yang kedua, bumper. Fungsinya seperti video intro, juga berada di awal video, dan keduanya mempunyai kegunaan yang sama, yaitu sebagai pembuka. Tetapi video bumper lebih menonjolkan visualisasi logo dan tulisan. Selanjutnya ada opening. Video opening lebih mengarah pada berbagai efek animasi, berbagai kreativitas lainnya seperti kalimat pembuka sebelum penonton menyaksikan isi video. Dan biasanya untuk pembuka, intro, bumper, dan opening ini menjadi satu. Misalkan di awal dibuat muncul logo terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan kalimat pembuka atau opening, baru nanti masuk ke video inti atau isi. Dan selanjutnya yaitu closing, yaitu video penutup yang berisi ajakan, harapan, perintah, dan lainnya tergantung dari pembuat video. Kalau di SIBOIM kemarin untuk closingnya yaitu tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja kalian luar biasa, atau ketika Bapak Ibu membuat sebuah video pembelajaran, untuk closingnya bisa sebuah perintah atau ajakan anak-anak untuk tetap semangat belajar, dan juga memberikan sebuah tugas yang harus dikerjakan di rumah. Setelah anak-anak menonton video tersebut, itu bisa dijadikan sebuah closing atau penutup. Closing juga bisa berisi ucapan terima kasih, atau sebuah video YouTube itu biasanya berupa ajakan untuk subscribe channel, like, atau memberi sebuah komentar pada video. Jadi kita nanti akan mempraktikkan membuat sebuah opening, closing yang bisa digabungkan dengan video isi yang sudah dibuat dengan Bu Iin kemarin. Jadi kesimpulan untuk video intro, bumper, opening, dan closing. Video intro, bumper, dan opening yaitu video dengan durasi pendek yang berisi perkenalan atau nama sebuah brand atau channel yang biasanya diputar atau diletakkan di awal video. Sedangkan untuk closing adalah video penutup yang berisi kalimat harapan, perintah, dan lainnya tergantung dari pembuat video. Nah, untuk contoh video intro, bumper, opening, dan closing, kalau kemarin di SIBOIM mungkin seperti ini Bapak Ibu.
Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk contoh video opening, closing, dan isi yang menjadi satu. Untuk video opening sendiri tadi berisi intro bumpernya, ada lengkap seperti logo Kabupaten Temanggung, ada logo PGRI, ada logo SLCC juga, disambung dengan intronya si Boim, kemudian kalimat pembuka video secara lengkap. Nanti kita akan buat video intro bersama-sama. Saya sudah kirimkan logonya melalui WhatsApp group, Bapak Ibu bisa download terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke materi membuat video opening dan closing. Yang pertama, untuk membuat sebuah video opening dan closing itu bisa dilakukan secara online. Yang kedua, menggunakan aplikasi komputer. Dan yang terakhir, menggunakan aplikasi yang ada di handphone atau smartphone yang bisa di-download melalui Play Store. Dan untuk membuat intro secara online sendiri ada banyak situs atau website yang bisa digunakan. Yang pertama ada videoclick.com. Yang kedua ada Canva dengan websitenya canva.com. Yang ketiga ada Intromaker dengan websitenya intromaker.net. Dan yang keempat ada Render Forest. Itu semua bisa digunakan untuk membuat intro secara online dan gratis. Sebenarnya masih banyak yang lain untuk membuat intro secara online, tapi 4 ini saya sarankan karena saya sudah mencoba membuat dan banyak video yang sudah saya buat melalui 4 website membuat intro video secara online ini. Selanjutnya, membuat intro menggunakan software di komputer atau laptop. Yang pertama ada Windows Movie Maker, ada Power Director, Filmora, dan juga KineMaster for PC. Jadi KineMaster serinya kalau kemarin dengan Bu In menggunakan yang versi Android, sebenarnya bisa juga diinstal di PC, tapi dengan kita harus menginstal sebuah BlueStack dulu di laptop atau komputer kita. Selanjutnya, aplikasi membuat intro menggunakan handphone. Di sini banyak sekali aplikasinya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu tinggal download di Play Store. Kalau menggunakan Android, ada InShot, ada KineMaster, ada YouCut, dan masih banyak aplikasi yang lain. Sekarang kita akan praktekkan gitu Bapak Ibu cara membuat intro video dengan online, yaitu dengan kita mengakses website yang namanya videoclick.com. Sekarang kita sama-sama praktekkan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membuka laptopnya dan buka browser, bisa menggunakan Google Chrome atau Firefox. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita ketikkan websitenya yaitu videoclick.com. Nah, ini adalah tampilan dari beranda atau halaman awal videoclick.com. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini tulisannya Videoclick Free Intro Maker. Jadi di sini gratis untuk membuat sebuah intro video. Tadi saya sudah share beberapa logo melalui WhatsApp group. Ada logo PGRI, ada logo SLCC, dan juga logo si Boim. Silahkan Bapak Ibu download terlebih dahulu yang belum mendownload. Kemudian Bapak Ibu buka yang namanya situs videoclick.com. Nah, kalau sudah di tampilan browser Bapak Ibu sudah muncul tampilan halaman beranda Videoclick seperti ini, silahkan klik tombol login di sebelah kanan atas. Karena untuk membuat video di Videoclick ini kita diharuskan untuk login terlebih dahulu agar bisa mengakses berbagai template dan juga setelah mengedit kita bisa mendownloadnya. Setelah Bapak Ibu klik login, nanti akan muncul login to your account, dan di bawahnya akan muncul logo Facebook dan juga Google, yaitu huruf F dan juga G. Bapak Ibu pilih yang Google. Setelah klik simbol Google, nanti akan muncul email yang akan digunakan untuk mengakses videoclick.com.
Kalau Bapak Ibu belum pernah masuk ke email, Bapak Ibu bisa masukkan email dan juga passwordnya. Tapi kalau sudah ada email beberapa, di sini saya ada 4 email, saya tinggal pilih email mana yang akan saya gunakan untuk mengakses videoclick.com. Saya akan pilih email yang paling atas sendiri yang akan saya gunakan. Kita klik saja email yang akan digunakan. Tunggu sebentar, nanti kita akan menuju ke halaman awal atau beranda videoclick.com. Karena di sini banyak sekali template intro video yang disediakan, kita pencariannya dengan langsung spesifik saja dengan mengetikkan intro education. Jadi nanti yang muncul adalah beberapa template intro yang digunakan untuk pendidikan. Kalau sudah muncul beberapa template intro video yang education, kita tinggal pilih intro yang akan kita gunakan. Saya akan pilih intro yang seperti intro video si Boim kemarin. Kalau sudah, kita klik intro yang akan kita gunakan. Kemudian kita klik use this template. Kita tunggu prosesnya sebentar untuk masuk di menu pengeditan intro video yang kita pilih. Kalau sudah sampai di menu pengeditan seperti ini, karena di sini intronya kita memakai sebuah logo, tinggal kita masukkan logonya dengan cara kita klik di tulisan logo di tengah layar biru ini dan kita pilih logo yang akan kita gunakan. Bapak Ibu bisa menggunakan logonya masing-masing atau menggunakan logo yang sudah saya share, yaitu logonya si Boim. Kita klik logo yang akan kita gunakan, kemudian klik open, atau dengan cara klik 2 kali pada logo yang akan kita gunakan. Kita tunggu prosesnya upload sebentar, nanti logo akan otomatis masuk di layar pengeditan video intro ini. Tinggal kita sesuaikan untuk logonya, untuk besar kecilnya, dan kita tempatkan di tengah-tengah layar pengeditan video. Kalau sudah kita sesuaikan, intro yang kita buat sudah bisa kita coba dengan cara klik tombol play. Dan untuk durasinya sendiri kita bisa memperpendek atau juga memperpanjang dengan cara klik di garis putih area pengeditan. Kalau untuk memperpendek tinggal kita tarik ke kiri, dan untuk memperpanjang durasi kita tarik atau kita geser garis putihnya ke kanan. Misalkan saya perpanjang, jadi nanti intronya akan muncul lebih lama durasinya. Jadi keuntungannya kita membuat video secara online ini, nanti akan muncul histori video apa saja yang sudah kita buat. Jadi ketika Bapak Ibu membutuhkan video tersebut lagi, kita tinggal klik situsnya videoclick.com, kita masuk, nanti kita bisa download lagi video yang sudah kita buat. Jadi kita tidak memerlukan penyimpanan, walaupun laptop atau handphone kita hilang atau flash disk kita hilang, file kita masih ada di videoclick.com. Setelah pengeditan selesai, video intro bisa kita download. Di menu sebelah kanan atas ada yang namanya tombol download and share. Di sini untuk resolusinya 720p atau 720 pixel. Itu gambarnya sudah kualitasnya cukup bagus. Kalau kita mau download yang HD atau 1080 pixel itu premium, jadi kita harus bayar. Jadi kita pilih yang 720p saja yang gratis. Kalau sudah klik download and share, kemudian untuk resolusinya, lalu kita klik export. Kita tunggu proses loadingnya. Ini adalah tampilan rendering atau proses pembuatan video yang tadi sudah kita ekspor. Sudah jadi dan
tinggal kita klik tombol download. Setelah selesai klik download, nanti video akan masuk di folder atau berkas download di komputer kita. Sekarang kita cek video yang sudah kita buat dan kita download di komputer kita. Kita klik di sebelah kiri bawah ini video yang sudah kita download, kita klik kanan show in folder. Nah, ini video yang sudah kita buat, tinggal kita coba. Nah, video yang sudah kita buat dan kita download sudah jadi. Tinggal kita nanti gabungkan dengan video isi yang sudah kemarin coba buat dengan Bu Iin. Di video klik ini juga enaknya nanti kita bisa melihat video apa saja yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi di sini di My Project ini akan muncul history video apa saja yang sudah kita buat. Jadi ketika sewaktu-waktu kita membutuhkan lagi, kita bisa putar atau kita edit lagi dan kita download. Contohnya seperti ini. Ini adalah video yang saya kemarin buat untuk video opening pembelajaran saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti silahkan Bapak Ibu coba untuk membuat intro video sesuai dengan keinginan Bapak Ibu masing-masing, menggunakan logo ataupun kreasi yang Bapak Ibu inginkan. Berikutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membuat outro video. Kita masih akan menggunakan video klik ini untuk membuat outro dari video yang akan kita praktikkan. Kita buka kembali videoclick.com, kemudian kita ketikkan outro video pada pencarian. Kita pilih template gaming channel ini. Kita klik di use this template. Di sini sudah muncul untuk template yang gaming channel ini. Sebenarnya untuk backgroundnya bisa kita rubah. Untuk logonya seperti tadi, Bapak Ibu bisa upload lagi logonya atau menggunakan yang sudah ada. Tinggal tarik ke tengah, kemudian sesuaikan ukurannya dan tempatkan posisinya di tengah. Ketika kita sudah masukkan logonya, kemudian di bawahnya ada tulisan example.com, itu kita ganti. Misalkan kita ganti si Boim. Untuk fontnya bisa kita perbesar. Untuk memperbesar fontnya bisa kita klik di tulisannya dan auto racing locknya diklik. Dan Bapak Ibu sebenarnya bisa pakai logonya sendiri yang ada di laptop, tidak harus memakai logo si Boim. Dan untuk tulisannya bisa disesuaikan masing-masing. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ingin membuat intro dan outro sendiri, bisa menggunakan logo-logo yang Bapak Ibu inginkan. Dan untuk tulisan di logo Facebook ini kita ganti si Boim. Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri. Kemudian untuk Instagramnya juga, di sini saya ganti si Boim, dan Bapak Ibu bisa ganti sesuai keinginan masing-masing. Tinggal diklik 2 kali terus dirubah untuk isi dari tulisannya. Kalau sudah, bisa kita coba. Kalau sudah dicoba, sekarang kita download lagi dengan cara klik download and share seperti tadi. Kemudian klik export. Tunggu proses loadingnya sebentar. Dan seperti tadi kita tunggu proses rendering videonya. Kalau sudah selesai, video akan berputar otomatis dan siap untuk di-download. Kemudian kita klik tombol download.
Dan untuk mencobanya, kita klik kanan di kiri bawah video yang sudah terdownload, klik kanan show in folder. Nah, itulah Bapak Ibu cara membuat outro masih menggunakan website yang sama, yaitu videoclick.com. Bapak Ibu bisa mencoba menggunakan logo atau kreasi sendiri nanti. Pak Putut, ini ada yang bertanya, selain intro dan outro, apalagi yang bisa dibuat di Videoclick? Ini dari SMP Bu Nursanti Ayu. Jadi selain membuat intro dan outro, di Videoclick ini banyak menu yang bisa kita gunakan untuk membuat video. Coba kita lihat di halaman beranda videoclick.com. Tidak hanya intro dan outro, di Videoclick ini kita bisa membuat banyak sesuai template yang disediakan. Di sini kita bisa membuat video dari blank canvas atau video dari kosong. Ada premade video, yaitu berisi template-template seperti tadi, intro dan outro video. Dan juga ada menu yang namanya text to video. Jadi di text to video ini, ketika kita memasukkan sebuah kalimat saja, nanti akan menjadi sebuah video secara otomatis. Misalkan saya contohkan satu. Misalkan saya memilih template yang ini untuk membuat text to video. Di sini kita tinggal ketikkan judulnya, kita ketikkan kalimat isi, nanti otomatis akan menjadi sebuah video. Kemudian kita klik next. Jadi kita bisa edit sebuah teks, kalimat ataupun paragraf yang nantinya akan menjadi sebuah video sesuai template yang kita pilih. Jadi di Videoclick ini selain ada template untuk membuat intro dan outro, ada juga text to video, yaitu membuat sebuah teks, kalimat atau paragraf menjadi video secara otomatis. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa mencoba menu-menu yang ada di Videoclick ini. Selain membuat intro dan outro menggunakan logo yang Bapak Ibu inginkan, juga bisa mencoba menu yaitu text to video. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membuat sebuah thumbnail video. Setelah tadi kita membuat sebuah intro dan outro video dan juga membuat video isi dengan Bu Iin kemarin, itu sudah jadi satu kesatuan video utuh. Dan kita membuat thumbnail ini sebenarnya fungsinya sebagai apa sih? Thumbnail itu adalah sebuah sampul video atau bungkusnya. Jadi ketika kita membuat sebuah video YouTube, thumbnail YouTube adalah sebuah sampul YouTube. Biasanya muncul dalam sebuah channel. Kalau kita tidak edit thumbnailnya, maka akan dipilih secara otomatis atau diambil dari sebuah potongan video. Nah, fungsi thumbnail sendiri adalah sebagai gambaran singkat sebuah video. Jadi di thumbnail ini kita bisa menjelaskan isi singkat video menggunakan biasanya judul dari video tersebut. Yang kedua, sebagai daya tarik agar penonton mau menonton video. Kalau thumbnailnya bagus, biasanya akan membuat penasaran orang yang akan mau menonton sebuah video. Yang ketiga, sebagai salah satu faktor peringkat video. Kalau kita publish di YouTube, thumbnail yang menarik akan menambah CTR atau rasio klik tayang. Dan contoh thumbnail seperti ini yang ada di channelnya si Boim
ada panen karya, ada sosialisasi dan lain-lain. Nah, contoh thumbnail seperti ini berasal dari dalam video yang dipotong otomatis oleh YouTube. Dengan yang kita buat sendiri akan berbeda. Jadi ketika kita melihat thumbnail yang pertama, mungkin kita tidak tahu ini gambar menjelaskan apa. Apakah sedang berdoa atau sedang meminta sesuatu. Ternyata isinya adalah lagu pembuka penyemangat belajar siswa. Contoh lagi seperti ini. Kalau kita melihat dari fotonya, kalau kita tidak membaca judulnya, kita tidak tahu video tersebut berisi apa. Tapi kalau kita melihat dari thumbnailnya, videonya menjelaskan materi perambatan bunyi kelas 4. Jadi dari thumbnail saja kita bisa melihat foto yang satu tidak bisa menjelaskan, yang satu bisa menjelaskan apa isi dari video yang dibuat. Jadi fungsi dari thumbnail tersebut yaitu menjelaskan sebagian isi dari video yang akan disampaikan. Untuk ukuran thumbnail sendiri itu adalah 1280 px untuk lebarnya dan tingginya 720 px atau pixel. Untuk format gambarnya bisa JPG, PNG, GIF atau BMP. Untuk ukuran file tidak lebih dari 2 MB atau 2 MB. Sedangkan rasio tinggi lebarnya yaitu 16:9. Untuk membuat thumbnail sendiri banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Untuk menggunakan laptop ataupun komputer ada Photoshop, ada CorelDRAW, PowerPoint, dan Paint. Sedangkan melalui smartphone atau handphone ada Thumbnail Maker, Picmonkey, Pixare, InShot Photo Editor, Instacollage, Cover Photo Maker, dan PicsArt. Sedangkan untuk online ada Canva, Visme.co, Pixmaker.com juga bisa untuk membuat thumbnail. Paling mudah digunakan dan semua laptop atau komputer itu ada ya biasanya PowerPoint. Untuk membuat thumbnail di PowerPoint, Bapak Ibu cuma butuh screenshot dari potongan video yang Bapak Ibu punya. Sekarang kita praktek untuk membuat thumbnail menggunakan yang paling mudah yaitu PowerPoint. Sekarang kita coba membuat satu thumbnail dengan aplikasi yang di semua laptop dan komputer ada yaitu PowerPoint. Sekarang Bapak Ibu bisa buka aplikasi PowerPoint-nya yang ada di laptop masing-masing. Kemudian masukkan gambar potongan video yang kemarin sudah dibuat dengan Bu Iin dengan cara insert picture atau copy dari fotonya dan dimasukkan ke PowerPoint. Kalau ketika dimasukkan ke PowerPoint backgroundnya masih berwarna putih, silahkan Bapak Ibu klik kiri 2 kali, kemudian pilih di menu color dan set transparent color, kemudian klik di bagian putih, maka background akan hilang dan dilanjutkan untuk memasukkan foto yang lain, foto kedua dan ketiga. Kemudian atur posisi foto sesuai dengan keinginan dan disesuaikan dengan layar atau background di PowerPoint-nya. Setelah diatur posisi fotonya, misalkan seperti ini. Sekarang kita kasih judulnya. Klik insert dan kita pilih shape yang akan kita gunakan. Kemudian kita atur sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Dan kita pilih warna shape yang kita inginkan. Dan kita akan buat shape ini menjadi transparan dengan cara klik kanan dan pilih format shape. Kemudian kita atur untuk transparansinya berapa persen. Dan untuk warnanya kalau
dirasa kuning tidak cocok, kita bisa ganti biru ataupun putih. Tapi saya akan memilih warna putih. Kalau sudah, kemudian kita masukkan teks judulnya dengan cara klik kanan pada shift dan pilih edit text. Kemudian kita ketikkan teks yang akan kita masukkan atau judul dari thumbnail tersebut. Kita sesuaikan warna dan font untuk teks judulnya. Kalau sudah, kita masukkan logonya si Boim. Kita sesuaikan logo dengan teksnya. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita save menjadi sebuah gambar dengan cara klik file, kemudian save as dan pilih directory untuk menyimpan thumbnail tersebut. Kita beri judul misalkan thumbnail si Boim. Kemudian untuk save as tipenya kita pilih JPEG, kemudian kita klik save. Jika muncul notifikasi atau pemberitahuan seperti ini, kita pilih yang just this one. Kalau yang all slide, nanti semua slide akan menjadi sebuah gambar. Jadi kita pilih yang just this one. Jadi hanya satu slide itu saja yang kita jadikan sebuah gambar. Tinggal kita buka di tempat yang tadi kita pilih untuk menyimpan. Dan ini sudah jadi untuk thumbnail belajar terbang bersama si Boim. Jadi kita sudah selesai membuat sebuah thumbnail menggunakan aplikasi yang paling mudah dan semua laptop ada, yaitu PowerPoint. Dan isi thumbnailnya yaitu berasal dari potongan video yang dibuat. Jadi thumbnailnya sudah menjelaskan isi video yang kita buat. Jadi untuk materi membuat thumbnail ini sudah kita selesaikan. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri menggunakan aplikasi PowerPoint atau yang lain dan menggunakan gambar dari sebuah video yang Bapak Ibu buat sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu publikasi video. Publikasi video sendiri sebenarnya kita bisa menjalankannya sesuai keinginan kita. Menggunakan YouTube atau Google Drive sebenarnya bisa kita atur untuk konsumsi pribadi atau kita berikan privasi kalau kita tidak ingin video kita diakses oleh orang lain. Kalau YouTube memang kesannya kita share ke umum. Sebenarnya itu tidak, karena di YouTube juga ada settingan yang namanya video untuk konsumsi pribadi atau tidak publik. Kalau pribadi itu hanya kita yang bisa menonton, kalau tidak publik hanya seseorang yang mempunyai link atau kita berikan link yang bisa melihat video kita. Untuk publikasi video sendiri sebenarnya yang dibutuhkan yang utama yaitu email. Asalkan punya email, kita bisa publikasikan video kita dimanapun, mau di YouTube, Google Drive, Facebook atau yang lain, itu bisa kita lakukan asalkan kita punya email. Dan untuk perangkat publikasi kita bisa menggunakan handphone ataupun laptop, dan yang terpenting lagi yaitu internet. Punya email tapi tidak punya perangkat TICAT, itu juga tidak mungkin kita bisa mempublikasikan video kita. Punya email dan punya perangkat TIK tapi tidak ada internet, kita juga tidak bisa upload video kita. Jadi 3 elemen ini adalah elemen utama
untuk kita mempublikasikan atau upload video ke YouTube ataupun Google Drive. Manfaat publikasi video pembelajaran melalui YouTube: yang pertama, bisa mengembangkan kreativitas guru dalam pembuatan video pembelajaran, karena setiap membuat video pembelajaran yang baru, pasti kita akan berpikir lagi video seperti apa yang akan kita buat. Ada proses berkreatif antara video satu dan lainnya. Jadi proses kreatif itu akan muncul ketika Bapak Ibu membuat sebuah video pembelajaran yang akan dipublish. Tidak serta-merta hanya syuting, dan syuting. Pasti dipikirkan untuk setiap materi yang berbeda akan membutuhkan suatu proses kreatif yang berbeda. Yang kedua, mengembangkan komunitas belajar melalui YouTube di mana guru dan siswa terlibat bersama-sama. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru yang membuat video, tapi bisa mengajak peserta didik untuk membuat video pembelajaran dengan cara berkolaborasi antara guru dan siswanya. Yang ketiga, konten video dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk mobile learning. Selanjutnya, presentasi lebih efektif dan efisien melalui channel video YouTube. Jadi ketika Bapak Ibu guru membuat video pembelajaran menjelaskan tentang sebuah materi, ketika peserta didik tidak memahami atau kurang jelas, pasti akan diulang lagi dalam pemutaran video tersebut. Bukan Bapak Ibu guru yang menjelaskan ulang kepada peserta didik, tapi mereka akan mencoba untuk mengulang memutar video tersebut sampai benar-benar memahami tentang penjelasan yang disampaikan melalui video pembelajaran. Dan ini jelas menjadi efisien dari segi waktu dan tenaga yang digunakan untuk menjelaskan sebuah materi. Yang terakhir, membantu mengembangkan kemampuan siswa membuat komentar berbentuk catatan di komentar YouTube. Jadi selain mengajarkan menggunakan mobile learning, kita juga mengembangkan kemampuan siswa dalam membuat komentar yang positif bisa melalui catatan atau komentar di YouTube. Jadi itulah beberapa manfaat ketika kita mempublikasi video pembelajaran melalui YouTube, dan masih banyak manfaat yang lain. Paling tidak kita juga memberikan siswa sesuatu yang positif, yaitu menggunakan media sosial YouTube untuk pembelajaran. Selanjutnya, mengelola file melalui Google Drive. Jadi banyak fitur yang bisa kita gunakan melalui Google Drive. Kita bisa upload berupa foto, video, presentasi, PDF, ataupun jenis file yang lain yang semuanya dapat disimpan aman di Google Drive. Untuk kapasitas penyimpanannya sendiri, untuk Google Drive yang menggunakan Gmail umum itu hanya sebesar 15 GB. Namun untuk Google Suite for Education atau email Kemdikbud yang belajar.id, penyimpanannya itu unlimited, jadi tidak terbatas. Yang ketiga, dengan pengelolaan atau manajemen file yang baik, yaitu dengan pembuatan folder atau penamaan file, Google Drive dapat memudahkan dan dimanfaatkan sebagai penyimpanan yang menggantikan fungsi flash disk ataupun hard disk eksternal. Jadi sebenarnya kita bisa menggantikan fungsi flash disk itu ke dalam sebuah Google Drive. Jadi kita tidak perlu membawa flash disk ke sana kemari. Asalkan kita terkoneksi dengan internet, kita bisa mendownload ulang file atau memasukkan file, menyimpan file ke dalam Google Drive. Ya, mungkin ini materi dari saya. Kalau masih ada waktu, mungkin bisa untuk sesi tanya jawab. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa ke materi yang selanjutnya. Monggo saya kembalikan ke host. Oke, sebentar Pak, ini karena waktunya hanya tinggal 12 menit saja, kemudian kita istirahat untuk sholat Jumat juga. Mungkin Bapak bisa share untuk cara penguploadan di YouTube. Barangkali ada beberapa yang masih belum paham cara menguploadnya, bisa
diberi contohnya dan mengupload ke Google Drive-nya. Untuk publikasi video atau upload di YouTube, yang pertama kita bisa buka youtube.com, kemudian klik sign in, kita masukkan emailnya, email yang akan kita gunakan untuk upload video, kemudian kita masukkan passwordnya, setelah email sudah kita masukkan, kemudian kita masuk ke menu YouTube Studio. Di menu buat ini kita pilih menu yang upload video. Kemudian kita pilih file, kemudian kita pilih video yang akan kita publish atau upload ke YouTube. Kita beri judul videonya, kemudian deskripsi sesuai dengan video yang diupload. Di sini kalau thumbnail kita tidak membuat sendiri, maka akan dipilihkan secara otomatis melalui potongan video yang ada. Kalau memang sudah sesuai, tidak jadi masalah, tapi kalau tidak sesuai, kita bisa upload sendiri menggunakan thumbnail yang kita inginkan. Misalkan saya memasukkan thumbnail tadi yang kita buat, untuk playlist bisa kita isi atau lewati, kemudian klik berikutnya. Untuk subtitle ini opsional atau tidak wajib, kartu juga. Di visibilitas ini kalau memang kita tidak menginginkan publik, kita bisa pilih pribadi atau tidak publik. Karena ini tidak akan saya share ke umum, jadi saya pilih yang pribadi. Nah, itulah cara upload video di YouTube. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi bagi yang belum pernah mencoba, silahkan dicoba. Selanjutnya untuk upload di Google Drive, tinggal kita pilih di menu titik 9 yang ada di browser Google Chrome biasanya, kemudian kita pilih Google Drive dan pilih email yang akan kita gunakan untuk upload di Google Drive. Kita masukkan password seperti biasa. Di sini kalau Google Drive mau kita jadikan sebagai sebuah flash disk berisi beragam folder di dalamnya. Seperti ini, misalkan saya membuat banyak sekali folder karena banyak sekali file yang saya upload, tinggal klik baru, klik folder. Misalkan saya akan upload file video pembelajaran tadi, saya tinggal kasih nama folder video contoh, kemudian klik buat, kemudian kita pilih foldernya dan upload filenya. Tinggal kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Jika sudah muncul centang hijau, berarti video sudah masuk ke dalam Google Drive. Mungkin itu saja untuk singkatnya cara mengupload atau publikasi video ke YouTube dan Google Drive. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Putut atas
materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk materi yang pertama hari ini sudah selesai. Kita istirahat sampai jam 1, kemudian nanti jam 1 dilanjut untuk materi dari Pak Joni, yaitu tentang membuat objek 3 dimensi. Selamat siang Bapak Ibu, selamat beristirahat, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat, dan bergabung lagi jam 1 nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.